Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi pada hari ini kita masuk pada materi kita. Kebetulan ada jadwal matematika wajib. Guru minta maaf karena materinya agak sedikit terlambat. Jadi kemarin waktu saat tatap muka itu kita sudah bahas materi tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi secara konsep. Tapi untuk hari ini kita masih pada bab itu, hanya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang soal ceritanya atau penerapannya. Ya, nanti setelah ini kita masuk pada materi berikutnya, yaitu di bab terakhir tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Oke. Ya, jadi SPLTV ini sama seperti SPLDV yang waktu kalian pelajari di kelas 8 itu ada penerapannya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke contoh ya. Jadi perhatikan di sini contoh pertama. Nah, di sini guru kasih satu contoh saja, tapi nanti pengerjaannya dengan menggunakan dua metode. Terserah kalian mau pakai metode yang mana. Kalau misalnya nanti guru kasih tugas. Oke, perhatikan di sini contohnya. Diketahui harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah Rp15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp9.200. Harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp11.000. Lalu bagaimana jika Isti ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint? Ya, kira-kira ia harus membayar sebanyak berapa rupiah? Jadi ini soal ceritanya, ini penerapannya kita akan kerjakan dengan menggunakan konsep SPLTV untuk menjawab berapakah biaya atau berapakah yang harus dibayar Isti jika ia ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint. Jadi di sini untuk mengerjakannya kita harus lakukan permisalan dulu. Ya, permisalan terhadap apa? Terhadap objek-objek yang ingin dibeli. Jadi di sini objek-objek yang ingin dibeli Isti ini diantaranya kan buku tulis, pensil, dan ballpoint. Jadi kita misalkan harga satu buku tulis ini sebagai X, lalu harga satu pensil sebagai Y, dan harga satu ballpoint adalah Z. Gitu. Kalian boleh misalkan dengan apapun, dengan variabel lain juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian misalkan dengan A, B, dan C juga boleh. Oke, di sini guru ambil X, Y, dan Z. Nah, setelah kalian misalkan ini buku tulis, pensil, dan ballpointnya, kalian ubah pernyataan yang panjang ini, yang pada soal ceritanya seperti ini, menjadi bentuk matematika. Jadi yang pertama, harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint. Tadi kan dikatakan bahwa harga satu buku tulis itu kita misalkan X. Karena di sini dibilangnya 3 buku tulis, berarti kita tulisnya 3X. Tuh. Lanjut, di sini 2 pensil, karena pensil kita misalkan Y, berarti 2 pensil kita tuliskan sebagai 2Y. Lalu di sini 3 ballpoint, berarti 3Z. Dan harganya adalah 15.700. Jadi kita tulis di sini 15.700. Begitu. Lalu ke kalimat kedua, perhatikan harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah 9.200. Jadi karena buku tulis tadi misalkan X, berarti 2X. Ditambah pensil adalah Y, berarti 3Y, sama dengan 9.200. Lanjut ke kalimat ketiga, harga 4 pensil dan 3 ballpoint. Pensil ini Y, berarti 4 pensil sama dengan 4Y. Jadi tidak semua persamaan itu harus ada X, Y, dan Z-nya, itu tergantung kalimat. Kalau kalimat yang pertama tadi kebetulan ada buku tulis, pensil, dan ballpoint, tapi di pernyataan kedua ini hanya ada buku tulis dan pensil saja. Jadi yang ballpoint itu nggak usah dimisalkan atau kita usah tulis. Gitu. Di pernyataan yang ketiga, di sini harga 4 pensil dan 3 ballpen, berarti nggak ada buku tulisnya, maka kita tulis 4Y tambah 3 ballpoint berarti 3Z. Dan nilainya atau hasilnya sama dengan Rp11.000.
Jadi seperti itu. Terus jangan lupa kalau misalnya soal ceritanya ada mata uangnya, nggak usah ditulis dulu di sini. Jadi tidak usah tulis di sini 15.700 rupiah, nggak usah. Kita ambil nominalnya saja, angka-angkanya saja. Oke, lalu di sini jika Isti ingin membeli 2 buku tulis dan 1 pensil serta 1 ballpoint, berarti kita misalkan atau yang ditanya adalah 2X tambah Y tambah Z itu berapa? Oke, setelah kita buat permisalan, lalu kita tentukan bentuk matematikanya dan apa yang ditanya, kita langsung kerjakan. Kita langsung memilih mau pakai metode gabungan kah, determinan kah, atau yang lainnya. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan dengan 2 metode. Yang pertama metode gabungan. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa kita harus beri nama dulu. Pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan dengan metode gabungan seperti yang Bu Guru jelaskan pada saat tatap muka kemarin. Berarti yang pertama kita eliminasi dulu variabel Z. Ya, tapi pada persamaan 1 dan 3. Kenapa Bu Guru ambil 1 dan 3? Karena di persamaan 2 nggak ada Z-nya. Gitu. Kalau misalkan kita ingin eliminasi Z tapi pada persamaan 1 dan 2, di 2 kan nggak ada Z-nya. Jadi ketika kita mengurangkan 3Z dengan yang di bawahnya, dia tidak akan tereliminasi. Yang akan tereliminasi mungkin justru yang Y atau X gitu. Jadi Bu Guru ambil yang 1 dan 3 dulu. Dan di sini Bu Guru tetapkan yang akan Ibu eliminasi adalah Z. Ya, kan di sini kebetulan nilai 3 ini ya, nilai koefisien Z-nya pada persamaan 1 dan persamaan 3 sudah sama, yaitu sama-sama 3. Maka tinggal kita kurangkan 3Z kurang 3Z habis atau nilainya 0. Dengan kata lain 3Z atau variabel Z ini sudah tereliminasi. Ya, kita lanjut kurangkan dengan yang lain. 3X kita kurangkan dengan 0, hasilnya tetap 3X. 2Y kurang 4Y, ingat 2 kurang 4, itu hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Ya, variabelnya diikuti variabel Y. Lalu sama dengan ini nominal biayanya dihitung. Jadi 15.700 kita kurangkan dengan 11.000. Gitu ya, kita kurangkan dan hasilnya adalah 4.700. Dan ini yang sudah kita hasilkan ini adalah persamaan 4 yang mana variabel Z-nya sudah tereliminasi atau sudah hilang. Oke. Setelah itu kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu kita eliminasi variabel Y. Tapi pada persamaan apa? Persamaan 2 dan persamaan 4. Kenapa? Karena persamaan 2-nya di sini sudah ada variabel X dan Y. Begitupun dengan persamaan 4 sudah ada variabel X dan Y. Kita lanjut, kita eliminasi. Jadi persamaan 2-nya kita tuliskan kembali, 2X tambah 3Y sama dengan 9.200. Lalu persamaan 4-nya 3X kurang 2Y sama dengan 4.700. Karena kita ingin eliminasi variabel Y, berarti kita harus samakan variabel Y-nya dulu. Koefisiennya maksudnya. Jadi di sini kan 3Y, di bawah min 2Y. Kita harus samakan dengan seperti yang kemarin Bu Guru bilang, bahwa kita kali secara silang. Jadi yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 3. Gitu. Oke, lalu kita kalikan semua koefisien dan konstanta yang ada di persamaan 2 dengan 2. Jadi 2X kali 2 hasilnya 4X, 3Y kali 2 hasilnya 6Y, lalu 9.200 kali 2 hasilnya 18.400. Lanjut, persamaan 4-nya kita kalikan semuanya dengan 3. Jadi 3X kali 3 9X, min 2Y kali 3 hasilnya min 6Y. Lanjut 4.700 kali 3 hasilnya 14.100. Setelah itu perhatikan koefisien dari variabel Y-nya. Di atas yang ini 6, positif 6, yang di bawah negatif 6. Sama-sama bilangannya 6 tetapi tandanya tidak sama. Seperti kemarin Bu bilang, kalau seperti ini kondisinya, maka kita harus jumlahkan. Supaya apa? Supaya tereliminasi. Gitu. Oke. Nah, di sini ketika kita jumlahkan, Y-nya sudah tereliminasi atau sudah habis ataupun nilai 0 sehingga tersisa 4X tambah 9X. 4 tambah 9 hasilnya 13. Variabelnya X.
Lalu 18.400 kita jumlahkan dengan 14.100. Hasilnya adalah 32.500. Setelah itu, karena 13x sama dengan 32.500, maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 32.500 bagi dengan 13. Dan hasilnya adalah 2.500. Dan kata lain, sudah kita peroleh nilai x-nya atau harga satu bukunya. Kenapa satu buku? Karena tadi X ini kita misalkan sebagai harga satu buku. Jadi harga satu bukunya adalah 2.500. Oke, jangan lupa kita harus cari lagi nilai Y dan nilai Z. Berikutnya, setelah kita dapatkan salah satu variabelnya, yaitu X tadi yang nilainya adalah 2.500, lanjut kita substitusikan ke persamaan 2. Oke. Persamaan 2-nya berarti yang ini ya, yang ini, karena di sana di persamaan 2 ini ada mengandung variabel x-nya, dan yang akan kita cari adalah variabel y-nya. Oke. Maka kita tuliskan kembali persamaan 2-nya, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 9.200. Substitusikan nilai x sama dengan 2.500 sehingga nilainya menjadi 2 kali 2.500 ditambah dengan 3y sama dengan 9.200. 2 kali 2.500 hasilnya adalah 5.000 ditambah 3y sama dengan 9.200. Maka kita peroleh 3y sama dengan 9.200-nya turun, 5.000-nya kita pindah ruas, tadinya positif menjadi negatif, lalu kita kurangkan 9.200 dengan 5.000, hasilnya adalah 4.200. Ingat di ruas kanan masih 3y, yang ingin kita cari adalah nilai y-nya, berarti y sama dengan 4.200 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1.400. Ya, jadi seperti itu, kita peroleh nilai y-nya adalah 1.400. Oke, kita lanjut. Berarti y-nya tadi apa ya? Harga satu pensil. Lanjut berikutnya, tadi harga satu buku sudah kita ketahui 2.500, harga satu pensilnya adalah 1.400. Kita cari lagi harga satu bolpen atau nilai Z-nya. Jadi kita substitusikan Y yang sudah kita dapat tadi yaitu 1.400 ke salah satu persamaan yang mengandung di dalamnya variabel Y dan variabel Z, di mana variabel Z ini yang akan kita cari nilainya. Berarti yang kita ambil atau kita pilih adalah persamaan yang ketiga, yaitu 4Y tambah 3Z sama dengan 11.000. Nah, kita tuliskan kembali 4Y tambah 3Z sama dengan 11.000, lalu kita substitusikan atau kita gantikan Y-nya dengan 1.400. Maka diperoleh 4 kali 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. Lanjut, 4 kali 1.400 itu hasilnya adalah 5.600. Kita tambah dengan 3Z sama dengan 11.000, maka 3Z sama dengan 11.000-nya kita turunkan, lalu 5.600-nya kita pindah ruaskan, yang tadinya positif menjadi negatif 5.600, sehingga tersisa 3Z sama dengan 11.000 kita kurangkan dengan 5.600, hasilnya adalah 5.400, maka nilai Z-nya adalah 5.400 kita bagi dengan 3, maka akan diperoleh nilai Z-nya yaitu 1.800. Ya, kita sudah dapat ketiga nilainya baik X, Y maupun Z, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa harga satu buku tulis adalah 2.500 yang sudah kita peroleh tadi sebelumnya, lalu harga satu pensilnya adalah 1.400, harga satu bolpennya adalah 1.800. Sehingga tadi kan yang ditanya sebelumnya berapakah biaya yang harus dibayar Isti ketika ia harus membeli 2 buku, 1 pensil dan 1 bolpen. Berarti kita cari nilai dari 2X tambah Y tambah Z. Karena X-nya tadi kita dapat 2.500, lalu Y-nya kita dapat 1.400 dan Z-nya kita dapat 1.800, sehingga 2 kali 2.500 hasilnya 5.000. Lalu kita jumlahkan dengan 1.400. Berikutnya kita jumlahkan lagi dengan 1.800, maka kita peroleh hasilnya adalah
8.200 seperti itu. Ya, jika kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kalian bingungkan, bisa tanyakan di grup kelas masing-masing ya. Oke, lanjut ke metode determinan. Bagaimana jika soal yang sama ini kita kerjakan dengan menggunakan metode determinan? Oke, bisa juga. Tapi di sini kan perbedaannya dengan kondisi-kondisi atau kasus sebelumnya adalah kalau yang di tatap muka kemarin itu semua persamaannya lengkap, di mana ada variabel X, Y, dan Z. Tapi di sini persamaannya tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak semua persamaan ini, baik 1, 2, dan 3, dia punya variabel di dalamnya ada X, Y, dan Z. Bisa kita lihat bahwa di persamaan pertama lengkap, ya. Tapi di persamaan kedua hanya X dan Y. Lalu persamaan ketiga Y dan Z. Lalu bagaimana cara pengerjaannya dengan menggunakan metode determinan? Ya, caranya sama, dimana kita buat dulu matriksnya, tapi koefisien yang tidak ada variabel tersebut itu kita kosongkan atau kita nolkan. Jadi yang tadinya di sini ini kan kita isi dulu kolom pertama dengan koefisien variabel X. Di persamaan pertama ada, yaitu 3. Persamaan kedua ada, yaitu 2. Tapi di persamaan ketiga, di sini tidak ada variabel X-nya. Sehingga kita tuliskan di sini pada matriksnya adalah 0. Begitupun dengan kolom Y. Kolom Y di persamaan pertama, di sini koefisiennya 2. Di persamaan kedua, 3. Lalu persamaan ketiga, Y-nya adalah 4. Gitu. Di kolom Z berarti 3, di sini nggak ada ya, berarti 0, 3. 3, 0, 3. Sementara K lengkap semua, yaitu 15.700, lalu 9.200, dan 11.000. Oke ya, kita lanjut lagi. Di sini setelah kita buat atau kita bentuk matriksnya seperti ini, maka kita cari nilai determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Jadi seperti kemarin, sebelumnya kita cari dx dulu. Cara mencari dx itu adalah kita ganti kolom X-nya ini dengan kolom K. Jadi kita pindahkan kolom K ini ke sini. Jadi 15.700, di bawahnya 9.200, dan berikutnya adalah 11.000. Lalu kolom kedua adalah kolom Y, berarti 2, 3, dan 4. Kolom ketiga adalah kolom Z, berarti 3, 0, 3. Dan setelah itu kita buat garis putus-putus, di mana kita pindahkan dua kolom di depan ini, yaitu kolom K dengan Y ke belakang. Jadi kita tinggal tuliskan kembali. Nah, setelah itu kita kalikan secara diagonal, seperti sebelumnya. Berarti kan 15.700 kita kalikan 3, lalu kita kalikan 3 lagi. Nah, hasilnya adalah 141.300, dan seterusnya. Dan enaknya bentuk seperti ini adalah ada 0 nih. 0 ini kan kalau kita kalikan dengan bilangan apapun hasilnya akan tetap 0. Jadi ketika kalian mengalikan seperti ini dan menemui angka 0 atau bilangan 0, maka tidak usah ribet lagi, pasti hasilnya 0. Jadi 2 kali 0 kali 11.000 tetap 0. Nah, kecuali kalau yang seperti ini kan nggak ketemu 0 ya. Jadi kita kalikan seperti biasa, 3 kali 9.200 kali 4, hasilnya ini. Lalu kalau sudah sampai ujung kita kurang, kita balik lagi. Ini hasilnya ini hasilnya 0 ya, karena ketemu 0. Lanjut, ini hasilnya 99.000. Berarti tinggal kita jumlahkan 141.300 kita jumlahkan dengan 110.400, dan hasilnya adalah 251.700. Lalu kita kurangkan dengan hasil penjumlahan yang di sebelah sini, sebelah kanan. Jadi 55.200 kita jumlahkan dengan 99.000, hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu kita kurangkan, ini kurang ini, hasilnya adalah 97.500. Oke ya. Lalu untuk soal cerita ini yang agak sedikit ribet atau pusingnya adalah angkanya lebih besar, tidak seperti kemarin. Karena nilai mata uang kita rendah ya, jadi nominalnya pasti besar-besar.
Oke, kita lanjut untuk mencari DY berarti sama. Kolom pertama kita isi dengan kolom X, yaitu 3, 2, dan 0. Kolom kedua kita isi dengan K. Kolom ketiga kita isi dengan Z. Lalu kita buat garis putus-putus dan kita pindahkan 2 kolom di depan, taruh di belakang. Setelah itu kita kalikan seperti tadi. Nah, ini kebetulan 15.700 kali 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Oke ya. Dan hasilnya adalah DY 54.600. Kalau kalian perhitungannya benar, pasti hasilnya benar. Dan di sini kelemahannya adalah ketelitian. Jadi kalau misalnya kalian hitungnya tidak teliti, salah tanda saja, misalnya seharusnya positif jadinya kalian tulisnya negatif, bisa salah. Ya, kasus kemarin tugas-tugas kalian juga demikian. Yang tadinya seharusnya benar karena ada tanda yang salah, jadi bisa jadi salah. Gitu. Oke ya. Lanjut untuk DZ juga sama, itu artinya untuk mencari DZ kita pindahkan, kita gantikan kolom Z yang harusnya di sini dengan K. Berarti 320, 234, dan 15.000 sampai 11.000. Setelah itu seperti biasa kita tambahkan 2 kolom di depannya, taruh di belakang. Jadi 320 taruh di depannya, di belakang sini, lalu 234 taruh di sini. Setelah itu kita kalikan. 3 kali 3 kali 11 berarti 99.000. 4 kali 9.200 kali 0. 0. Ini hasilnya ini. Lalu kita kurang, balik lagi 2 kali 2 kali 11.000, 44.000. Dan seterusnya. Ini kali 0 berarti 0. Oke, lalu kita jumlahkan. Setelah itu kita kurangkan, hasilnya adalah 70.200. Setelah itu terakhir kita cari nilai D, di mana nilai D ini, maaf ya, ini seharusnya Y. Guru salah. Ini harusnya Y. Salah ketik. Ini guru copy paste aja. Oke, jadi untuk mencari D itu kita gunakan matriks X, Y, Z. Ya, matriks X, Y, Z. Setelah itu kita selesaikan seperti biasanya. Kita kalikan secara diagonal. Setelah kita kalikan secara diagonal, ternyata hasilnya adalah 39. Sehingga tinggal kita simpulkan untuk mencari nilai X, DX bagi D, berarti 97.500 kita bagi dengan 39.000. Dan hasilnya adalah 2.500. Lanjut untuk mencari Y, berarti DY per D. DY per D berarti 54.600 kita bagi dengan 39. Dan hasilnya adalah 1.400. Dan yang terakhir untuk nilai Z, itu kita peroleh dari DZ bagi D. DZ bagi D hasilnya adalah 1.800. Dan hasilnya sama seperti ketika kita menggunakan metode gabungan tadi, di mana kesimpulannya untuk mendapatkan untuk nilai X-nya kita peroleh 2.500, lalu Y-nya kita peroleh 1.400, dan untuk nilai Z-nya kita peroleh 1.800. Sehingga kita dapat peroleh nilai atau apa yang ditanya, yaitu dimana tadi Isti ingin membeli 2 buku dan 1 pensil, yaitu seperti tadi. Ya, 2X tambah Y tambah Z berarti 2 kali 2.500 tambah 1.400 tambah 1.800, dan hasilnya adalah sama, yaitu 8.200. Oke ya, jadi penerapan SPLTV adalah seperti ini. Perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah posisinya hanya pada persamaannya. Karena menurut Bu Guru, kalau soal yang seperti ini lebih mudah karena banyak kita temui nolnya atau persamaannya tidak jadi ribet. Karena tidak semua variabel include di dalamnya. Oke. Ya, jadi mungkin seperti itu saja. Untuk Ibu mengetahui apakah kalian paham atau tidak, Bu Guru akan berikan tugas. Yaitu tugasnya ini. Jadi tugasnya setiap kelas beda ya. Jadi untuk MIPA 10, MIPA 7, dan 10 IPS 1 tugasnya yang ini. Tugasnya yang ini.
Lalu untuk 10 MIPA 8 dan 10 IPS 2 tugasnya adalah yang ini. Lalu untuk 10 MIPA 9 dan 10 IPS 3 tugasnya adalah yang ini. Oke ya, masing-masing satu nomor saja. Ini sebenarnya sama dia punya pengerjaannya. Cuma yang bikin kelihatan susah adalah kalimatnya yang panjang. Ya, jadi jangan karena soalnya panjang terus kalian pikir bahwa oh ini bu guru kasih soalnya susah. Sebenarnya tidak. Ini kalau kalian perhatikan atau kalian sudah ubah menjadi bentuk matriks atau sudah menjadi bentuk matematikanya, pasti kalian bisa kerjakan asalkan teliti dan jangan sampai salah dalam perhitungan. Oke, jadi seperti itu saja untuk materi tentang materi terakhir di bab 3 ini tentang SPLTV, yaitu penerapan SPLTV yang sebenarnya. Jadi seperti itu tadi. Semoga bermanfaat. Lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Beberapa buku tugas yang sudah bu guru periksa itu sudah bu guru taruh lagi kembali di mejanya ibu guru. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil silakan. Yaitu kelas kemarin yang bu guru kumpul periksa itu kelas MIPA 8 sama MIPA 9. Karena kebetulan MIPA 8 dan MIPA 9 yang ngumpul duluan. Jadi bu guru periksa duluan. Nah sisanya kelas 10 yang lain masih ada di ibu. Oke, nanti mungkin besok baru kalian bisa ambil yang sisanya ini. Ya, jadi tugasnya mohon dikerjakan. Jangan lupa setiap pembelajaran absen. Ingat ya, absen hari ini harus diisi. Lalu jangan lupa juga tugas-tugasnya itu dikerjakan. Oke, karena setiap nilai kalian bu guru ambil. Ya. Jadi seperti itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan bisa ditanyakan di grup matematika wajib. Oke. Jadi seperti itu. Nanti video berikutnya bu guru akan jelaskan lagi tentang bab terakhir, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.